maksudnya kejang tonic-clonic itu gimana? Yang dia menghentak, itu namanya tonic-clonic ya, seluruhnya tubuhnya. Dan hanya terjadi satu kali. Itu kejang demam sederhana. Sedangkan kalau yang kompleks, ya kebalikannya. Kejang demam kompleks itu di atas 15 menit. Dan dia kejangnya itu vokal atau dari vokal jadi umum. Vokal tahu kejang vokal sebagian aja. Kalau tonic-clonic kan seluruh badan kan. Tapi kalau kejang vokal tuh misalnya tangannya aja, atau kepalanya aja, atau matanya aja kedap-kedip gitu. Itu namanya vokal. Jadi dia sebagian dari tubuhnya saja. Itu namanya kejang vokal. Berarti dia langsung masuk KDK walaupun cuma di bawah 3 menit, tapi cuma sebelah tangannya aja bisa gini-gini. Nah itu vokal. Oke? Bisa ya? Dan dia terjadi lebih dari 1 kali dalam 24 jam atau dalam 1 hari. Bisa bedakan ya? Kejang demam sederhana. Ingat aja salah satu atau nggak bisa juga ya? Ya, kalau demam sederhana di bawah 5 menit, cuma 1 kali 1 hari dan harus tonic-clonic. Sisanya kejang demam kompleks lebih dari 15 menit atau 2 kali dia 1 hari aja, berarti udah KDK, baru vokal. Ya kan? Nah, tata laksananya Kak sama. Kan? Tata laksana pada saat kejang sama. Yang mana kita kasih? Pertama sekali seorang datang dengan kejang, apa yang kalian lakukan? Enggak. Yang pertama kali kalian lakukan adalah amankan jalan nafas. Iya, ABC dulu, ya kan? Ini pertama kali. Jadi harus kalian jalan nafasnya dulu. Nanti mamanya naruhkan sendok lah, ditaruh apa di mulutnya. Coba amankan dulu jalan nafasnya, kasih oksigen, baru sembari sih sebenarnya, sembari kasih dia stop. Kalau dia pre-hospital, artinya masih di rumah misalnya, kan? Mamanya kalau terjadi kejang dikasih dia zepam rektal. Berapa dosisnya? Gampangnya 5 mg. Kalau dia di bawah 12 kilo, 10 mg kalau dia di atas 12 kilo. Bisa diulang 2 kali dengan jeda, apa namanya, jeda itu apa ya? Selang 5 menit. Jadi kalau misalnya nanti mama-mamanya di rumah dikasih diazepam rektal 5 mg di bawah 12, 10 mg di atas 12, bisa diulang 2 kali dengan jeda 5 menit. Oke? Nah, kalau dia sudah masuk ke hospital, sudah masuk ke IGD, nanti settingannya seorang anak dibawa mamanya ke IGD rumah sakit, berarti kan udah di hospital, ya kan? Kita kasih apa? Kita kasih diazepam IV. Berapa dosisnya Kak? 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan. Tapi maksimalnya 10 mg ya. Itu dia spam. Ingat ya, bisa dipikir. Nah, kita masukkan dia spam. Gak bagus juga, 5 menit, 10 menit masih kejam juga. Kita kasih apa? Iya, kita boleh kasih pilih. Kita kasih phenytoin berapa? 20 mg per kilogram berat badan
fenobarbital. Sama, 20 mg per kilogram berat badan. Cuman kalau phenytoin ini diencerkan. Kalau fenobarbital tidak. Nah, kalau masih juga kejam, kalau tadi kita pilih phenytoin pertama, selanjutnya kita kasih fenobarbital. Kalau kita pilih tadi fenobarbital pertama, kita kasih phenytoin. Masih juga kejam, berarti masuk ke status epilepticus, masuk ke ICU. Oke, udah di ICU, udah bukan kompetensi kita lagi ya, nanti masuk midazolam, propofol dan sebagainya. Itu untuk tata laksana kejamnya. Kak, kalau misalnya lah dia kan dia di rumah tidak dikasih dia Jepang, terus dia datang langsung ke IGD gitu, kita tak kasih IV langsung. Iya. Di rumah udah dapat rektal. Enggak, misalnya kalau tidak dapat. Iya. Kita kasih kalau settingannya di rumah sakit, hospital, kecuali nggak ada pilihannya. Kan di situ Kak misalnya pilihannya dikasih dia Jepang rektal, terus dikasih diulang selama 2 kali gitu, terus di Jepang IP langsung kayak gitu. Kalau misalnya settingannya di rumah sakit, kita pilih IP. IP aja. Iya. Walau dia belum dapat yang rektal. Karena kan ini pre-hospital, kalau kena dia ya. Katanya? Kecil. Kalau dia pre-hospital, itu kita kasih dia Jepang rektal. Tapi kalau udah di IGD dia, itu dia langsung sini. Ya. Jadi kalau udah dikasih dia Jepang di rumah, ya udah apa kasih lagi aja dia Jepang IV, ya. Berarti kalau di IGD bisa lagi kita kasih yang rektal walau dia belum dapat di rumah. Kecuali special case bikinnya ininya nggak dapat misalnya, infusnya nggak dapat atau tidak tersedia IV, udah mau nggak mau suppositoria gitu. Ya, tapi kalau idealnya IV. Oke. Ini ya, biar kemudian kalau masih kejam, kita kasih phenytoin atau fenobarbital, kita pilih salah satu. Masih kejam juga, kalau tadi phenytoin kita kasih fenobarbital. Kalau fenobarbital kita kasih masih lanjut juga, masih sudah dia ke status epilepticus, ke ICU. Oke. Nah, terus apa yang membedakan KDS dengan KDK? Nah, kalau kejamnya tadi Kak sama, kata laksananya sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah media profilaksis intermittent dengan kontinu. Ini selain ini harus kasih paracetamol juga ya. Kalau tadi kejam demam, kita kasih paracetamol. Berapa dosis paracetamol? 10 sampai 15 mg. Itu harus di luar kepala ya. 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Kalau anaknya 10 kilo, yaudah 100 mg gitu ya. Gampangkan ingatnya. Oke. Nah, ada namanya profilaksis intermittent. Intermittent artinya apa? Hanya diberikan pada saat demam. Itu namanya intermittent. Hanya diberikan pada saat demam. Kepada siapa kita kasih yang intermittent? Kepada orang-orang yang ada kelainan neurologisnya lebih dari 4 kali terulang dalam 1 tahun, usianya di bawah 6 bulan, suhu tubuhnya kurang dari 39 derajat, atau pada episode kejang demam sebelumnya suhu tubuhnya meningkat dengan cepat. Kalau ada gejala-gejala ini, kita kasih profilaksis intermittent.
Kalau dia demam, kita kasih apa? Kita kasih obat, yaitu dia Zepam. Setiap dia demam, walaupun belum kejang, kita kasih dia Zepam. Dosisnya berapa? Sama sebenarnya sama kayak yang tadi kan 0,2 kayak 0,5 kan. Jadi dia 0,3. Itu kalau yang oral. Tapi kalau yang rektal 0,5. Gak usah lah hafal ini, langsung ini aja. Ya kan? Gampangnya. 5 mg kalau di bawah 10-12. Kalau di atas 12 10 mg. Enggak, ini hanya diberikan kalau ada gejala-gejala ini. Ya. Jadi misalnya ada anak dia kejang demam, walaupun misalnya dia kejang demam sederhana, tapi ada gangguan neurologis, misalnya ada refleks patologis misal, atau ada kelemahan anggota gerak, nah, berarti kita kasih dosis intermittent. Atau dia KBS, tapi udah 4 kali berulang dalam 1 tahun ini, kita kasih yang intermittent. Yang menjadi pembedanya nanti dia adalah ini continue. Oke. Jadi ada namanya terapi istilahnya gini, terapi dibawa pulang. Kalau dia kejang datang, yang kita lakukan ini sampai sini paham ya. Nah, udah kita rawat nih dia, udah selesai. Nanti waktu si adik ini mau pulang, kita kasih obat dong, pulang. Nah, kita kasih obat. Kalau cuman jadi dia ada 2, ada yang intermittent, ada yang continue. Jadi yang intermittent ini dia saat demam. Kalau continue ini dia dimakan terus, namanya pun continue sampai dengan 1 tahun pos jam. Kepada siapa kita kasih orang obat yang intermittent? Indikasinya adalah itu tadi, kepada yang ada kelainan neurologis yang berat. Misalnya dia ada cerebral palsy, ya kan? Nah, udah kita kasih intermittent. Terus kalau dia kejangnya lebih dari 4 kali setahun. Terus apa lagi? Kalau dia suhunya tadi kurang dari 39 derajat Celcius. Nah, usianya kurang dari 6 bulan, atau suhunya cepat meningkat. Nah, kalau ada salah satu dari indikasi ini, maka kita kasihlah terapi intermittent. Apa itu, Pak? Terapinya adalah kita kasih bawa pulang diazepam. Ini ya Bu, nanti diazepamnya kalau si adik demam dikasihkan ya. Nah, diazepam itu bisa oral, tapi dosisnya 0,3 mg per kilogram berat badan, dosis 3 kali sehari. Nah, atau ya diazepamnya rektal itu yang 5 mg, kalau di bawah 12 kilo 10 mg, kalau yang di atas 10 bisa mati maksudnya. Bingung kali ya. Oke, kakak ulang ya. Jadi kalau ada pasien kita datang dengan kejang demam, udah kita tegakkan nih kejang demam. Dari mana menegakkan kejang demam tadi? Ada kejang, ada demam, demamnya di atas 39
derajat 8. Usia anak harus 6 bulan sampai 5 tahun. Oke. Tidak ada gejala-gejala lain di luar itu yang mendukung kejang. Misalnya dia meningitis, berarti bukan kejang demam. Ya. Nggak ada yang lain, berarti udahlah, fix lah itu kejang demam. Udah kita tegakkan kejang demam, apa yang kita lakukan? Tentukan ini KDS atau KDK. Ya kan? Nah, setelah itu kita langsung masuk ke tata laksana kejang pada saat dia kejang. Amankan ABC, lalu kasih dia setel, bla 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 bla. Sudah aman, masih aman. Ya kan? Kita rawat 1 hari di rumah sakit misalnya. Kemudian kita mau pulangkan, kita kasih obat pulang. Ada namanya terapi intermittent, ada namanya terapi kontinu. Kalau si anak itu menunggu ini, maka kita kasihlah pulang sama ibunya dia diazepam oral atau rektal. Bu, nanti setiap si adik ini demam, kasihkan dia diazepamnya ya. Nanti ya, dapat? Tapi kalau seandainya ada gejala-gejala ini, indikasinya. Indikasinya yang pertama adalah kejang vokal. Ini mirip sama KDK kan? Atau kejangnya di atas 15 menit. Ada kelainan neurologis. Kita kasih terapi kontinu. Apakah terapi kontinunya? Asam valproat 15 sampai 40 mg per kilogram berat badan, atau phenobarbital 3-4 ya, 3-4. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada datang pasien KDK, udah kita atasi kejangnya dengan diazepam, udah, terus besoknya kita mau pulang lama-lamanya, kan dia kejang lewat dari 15 menit, berarti kan mau menunggu ini kan, berarti kita kasih lagi. Ibu ini dilanjutkan ya, asam valproatnya dimakan tiap hari ya sampai 1 tahun. Nanti ya. Cuman kalau nggak ada yang ininya, ya nggak usah kita kasih intermittent, cuma ganti doang. Ngerti? Kerjanya kurang dari 15 menit. Nggak usah kasih apa-apa. Nggak ada kasih apa-apa berarti kan. Urusan ini dia KDS di bawah 5 menit, terus nggak ada gejala-gejala ini, tidak ada gejala-gejala ini. Udah cuma sekali kok itu aja dia kejang. Udah kita tangani, ya udah pulang aja, kasih antipiretik, kan? Kalau masih demam, ini ya Bu, kalau demam nanti kasihkan obat demam ya. Oke ya, dapat? Oke, bisa? Bisa. Satu lagi namanya adalah status epileptikus. Kapan kita sebut epileptikus? Kapan kita sebut status epileptikus? Kalau kejang di atas 30 menit atau di antara kejang tidak sadar. Nah, itu disebut dengan status epileptikus. Oke? Baru ada namanya cerebral palsy. Nah, kalau cerebral palsy ini namanya pun cerebral, berarti ada kesalahan pada otaknya. Nah, dia itu menyeluruh, ya. Pada umumnya dia itu ini, ada gangguan pada ekstremitas, bisa hemiplegia, bisa diplegia, bisa quadriplegia, empat-empatnya nggak bisa gerak. Atau ataksia itu tahu, gangguan keseimbangan, ditambah dengan gangguan komunikasi, itu cerebral palsy. Jadi
Jadi dia menyeluruh. Oke. Cerebral palsy itu banyak gejalanya ya. Banyak gejalanya, bisa gejalanya. Dia bisa kelemahan anggota gerak, bisa kejang, bisa nggak ada gangguan komunikasi, gangguan bicara dan sebagainya. Itu cerebral palsy. Apa obatnya Kak? Obatnya rehabilitasi medik dengan fisioterapi. Mana dia? Ini dia. Fisioterapi, terapi bicara, dan lain-lain. Ini bukan kompetensi kita. Yang penting kalian bisa tegakkan diagnosis saja. Kalau dia udah kelemahan, nggak bisa bicara, segala macam, itu berarti cerebral palsy pada anak-anak ya. Oke, yang terakhir. Ini udah? Nggak, tarik nafas dulu lah gue ya. Udah stres kayaknya. Bingungnya kalian? Cepetan kakak ngomongnya. Tahu? Baru balik. Enggak, Kak. Kalau nggak mungkin bilang ya. Oke, kita masuk nefrologi. Kita masuk kan? Nefrologi berarti masa ginjal. Oke? Yang pertama kali nefrologi kita belajar tentang ISK. ISK, infeksi saluran kemih. Pada anak-anak gejalanya gimana? Ini ada dua ya, sama seperti orang dewasa. Sistitis sama pielonefritis. Sistitis ini berarti ISK bagian bawah, ya. Kumannya masih sampai ke buli-buli, masih sampai ke kandung kemih, ya. ISK bawah berarti bawah. Ini ISK sudah sampai ke ginjal. Ya. Nah, kalau sistitis ini gimana? Namanya gejala klinisnya. Gejala klinisnya itu biasanya nyeri, bukan suprapubik. Terus apa lagi? Gejala-gejala kencing, misalnya anyang-anyangan, ya kan? Frekuensi masih mau kencing aja. Terus ada nyeri pada saat mau kencing, dispepsia. Terus pada anak-anak biasanya kulitnya bau menyengat. Nah, itu sistitis. Dan ada demam. Namanya pun infeksi. Kalau pielonefritis berarti kumannya sudah naik melalui ureter sampai ke ginjal. Berarti apa yang terjadi? Sakitnya di pinggang, ya kan? Saya nyari pinggang. Atau bisa nyari perut karena mirip-mirip kan? Nyari perut, muntah. Baru nyari ketok. CFA. Dia demam. Itu ISK. Kan? Sistitis sama pielonefritis. Oke? Nah, kalau ada anak-anak ISK, semuanya kita rawat inap kecuali pada anak-anak sistitis tanpa gejala sistemik. Semuanya kita rawat inap. Kalau dia cuma sistitis tapi dia neonatus, ya
dirawat inap. Kalau dia udah pielonefritis, ada gejala, dirawat inap. Hanya anak-anak yang sistemik saja yang kita pulangkan kalau nggak ada gejala sistemik. Cuman apa aja dia namanya, kenyangan aja misalnya, tapi nggak ada gejala sistemik. Oke. Untuk pemeriksaan penunjangnya ya, ada urin lengkap. Mau lihat apa urin lengkap? Ada bakteri ya kan, 10/5 ya yang bermakna. Terus kultur urin, boleh darah lengkap boleh. Untuk pemeriksaan penunjangnya. Terapinya apa? Kalau rawat jalan kita kasih Voltaren, Moxazole ya. Ya. Kalau rawat jalan kita kasih Voltaren, Moxazole 24 mg per kilogram berat badan 7 sampai 10 hari. Tapi kalau rawat inap kita kasih antigen atau cephalosporin generasi 3. Paling terkenal adalah si ceftriaxone ya kan? Udah waktu koas ya kan? Dan suntikan ceftriaxone, kan? Kalau pulang kita kasih Voltaren. Kalau rawat, kalau nggak ambil ceftriaxone. Bisa? Oke, itu untuk ESK. Ada yang mau tanya? Masih masuk ya? Masuk lah. Serius lah. Ini ya kasusnya. Caranya hafal dan yang lain. Oke. Yang terakhir ada namanya sindrom nefrotik. Karena kecuali semua dirawat inap kecuali anak-anak sistitis tanpa gejala sistemik. Pernah dengar sindrom nefritik? Ya. Cara membedakannya bisa? Oke. Cara membedakannya adalah kalau nefrotik kan ada O-nya kan. Ingat lagi kalau dari kwashiorkor O-nya odem dan sebagainya. Oke. Kalau dia nefrotik ada gejalanya adalah ini. Ada O, Odem. Odemnya anasarkal. Maksudnya semua odem dari matanya odem, kakinya, tangannya odem, anasarkal. Oke. Terus ada hipoalbumin sampai tadi ya, karena hipoalbumin dia ada protein urea. Jadi dia lebih dominan protein urea karena proteinnya dikeluarkan dari urin, maka rendahlah protein di dalam tubuhnya. Makalah dia odem. Ngerti ya? Ngerti. Terus ada hiperkolesterolemia. Ini dia gejala-gejala dari sindrom nefrotik O. Kalau nefritik ya, kalau nefrotik ini bisa ada, bisa enggak hematuria. Bisa ada, bisa enggak hipertensi. Kalau ada hematuria dia minimal. Tapi kalau nefritik dia malah dominannya adalah hematuria.
dominannya hematuria, terus dia hipertensi itu nefritik. Terus dia apa lagi? Kalau perbedaannya dengan nefrotik, ini dia ada riwayat ya infeksi streptococcus hemorrhagikus ya, atau nama lainnya GNAPS. Apa GNAPS? Glomerulonefritis akut pasca streptococcus ya. Jadi sebelumnya katanya ada infeksi streptococcus. Contohnya apa? Ispa, kulit, ya kan? Tonsillofaringitis misalnya, ya. Itu gejala-gejala dari riwayat infeksi streptococcus. Oke. Baru kalau dari urinnya, ya pemeriksaan penunjang yang kita perlu. Kalau dari urinnya, ya urin lengkap. Kalau nefrotik biasanya dia PEP. Saya di pipisnya itu ada lemak, terus proteinnya pasti tinggi. Tapi kalau di sindrom nefritik dia dominannya eritrosit. Karena namanya hematuria. Terus dia protein ada juga, tapi proteinnya sedikit aja. Nah, ini bisa juga odem bisa, tapi cuma odem di orbital, cuma di matanya aja lengkap. Itu kalau nefritik. Terus apalagi yang perlu kita periksa asto kalau pada nefritik, karena dia ada riwayat streptococcus. Terus bisa juga periksa komplement C3 ya. Itu dia untuk sindrom nefrotik dan nefritik. Bisa bedakan ya. Kalau edema nasal dia berarti sih nefrotik. Kalau dia cuma matanya aja yang edem berarti nefritik. Ya. Nefritik ini dominan hematuria. Ini dominan proteinuria, ya kan? Proteinuria atau odem, terserah yang mana minatnya. Oke? Biar nggak kebalik-balik. Bisa? Bisa. Satu lagi ada namanya Wilms tumor. Sebenarnya nanti kalian bahas lebih jauh di bedah anak, tapi kita bahas sedikit. Wilms tumor ini adalah tumor yang paling sering atau keganasan yang paling sering didapati pada keganasan ginjal yang paling sering didapati pada anak. Tumor ginjal sering.